Selamat pagi anak-anak. Mungkin pagi ini pelajarannya sedikit berbeda ya, nggak kayak di kelas kayak biasanya. Ya, semoga besok kita bisa bertemu di kelas. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar menyelesaikan pembagian dengan 3 cara. Seperti biasa, seperti yang sudah-sudah ketika kita mengerjakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya, ada 3 cara yang Miss sudah kasih ya. Jadi pembagian pun hari ini juga ada 3 cara. Nah, semua soal hari ini kita akan ambil dari LKS ya. Biasanya kan dari buku paket. Hari ini kita ambil dari LKS halaman 43. Ayo berlatih 8. Nah, nanti di situ ada 3 nomor ya. Nomor 1 kita akan selesaikan dengan cara 1, nomor 2 kita akan selesaikan dengan cara 2, dan yang nomor 3 nanti kita akan selesaikan dengan cara 3. Nah, baik, kita akan Mister akan ajarkan cara yang pertama ya. Cara yang pertama adalah cara bersusun panjang ya. Seperti yang lalu-lalu bentuknya masih sama ya. Kita ambil contoh untuk soal yang nomor 1A. 26 dibagi 2 sama dengan, oke, anak-anak perhatikan di sini ya. Nah, nanti di sini kan apa namanya, 26, terus ini 20 ditambah berapa gitu ya. Seperti kalau yang sebelumnya ketika penjumlahan, pengurangan, perkalian itu adalah penguraian dari angka yang di depan ini. Jadi selalu ini puluhannya berapa, satuannya berapa, nanti masuk di sini gitu ya. Tetapi kalau di pembagian itu berbeda. Kalau anak-anak lihat, coba lihat nomor 1 yang C atau yang D begitu ya. Di sana 84 dibagi 7. Tapi di sini kok bukan 80 begitu ya. Tapi kok malah 70 ditambah 14 dibagi 7, kenapa? Ya memang itu memang sengaja dibuat begitu supaya bisa dibagi dengan angka yang di belakang ya, karena belum tentu angka puluhannya ini bisa dibagi dengan angka yang belakang di sini. Nah, kemudian kebetulan kalau yang 26 ini 20-nya ini bisa dibagi dengan angka 2. Jadi ini sudah dikasih apa namanya, angkanya 20. Jadi untuk nomor yang lain, untuk nomor B, C, D itu angkanya diikuti saja dengan yang sudah ada di sini. Untuk nomor B kan belum ada angkanya. Nanti biasanya kita bisa masukkan puluhannya di sini. Baik, sekarang di sini 20 ditambah berapa menjadi 26 ya. Ditambah 6 jadi 26 dibagi 2. Baik, lalu dari 20 ditambah 6 ini nanti kita uraikan anak-anak. Jadi 20-nya ini nanti masuk ke sini, 6-nya ini nanti masuk ke sebelah sini ya. Jadi ini 20-nya kita masukkan di sini 20 dan 6-nya di sebelah yang kanan sini. Ini masukkan angka berapa tadi? Angka 6 masuk sini. Nah, kalau sudah begini ya, angka-angka ini kita bisa bagikan kan, 20 dibagi 2 bisa ya. Hasilnya nanti ditaruh di sini. 20 dibagi 2 adalah 10. Kemudian yang sebelah kanan, angka 6 dibagi angka 2 itu hasilnya nanti ditaruh di sebelah sini. Berapa hasil dari 6 dibagi 2 ya? 2 dikali berapa yang hasilnya 6 ya. Ini angkanya di sini 3. Kemudian di bawahnya ini ya, di bawahnya 10 ditambah 3 dimasukkanlah di sebelah sini. Hasil dari 10 ditambah 3, 10 ditambah 3 adalah 13, taruh di sebelah sini. Jadi 26 dibagi 3 adalah 26 dibagi 2 adalah 13. Begitu anak-anak untuk nomor B, C, dan D bisa diikuti langkah-langkahnya ya.
Ya, mari dikerjakan untuk B, C, dan D. Anak-anak bisa pause dulu video ini sebelum kita ke cara nomor 2 ya. Jadi video ini bisa di pause, kamu mengerjakan nomor B, C, dan D ya. Setelah selesai, yuk kita lanjut ke nomor 2, karena nomor 2 ini kita pakai cara yang kedua. Apa itu? Nah, cara ini ya namanya cara bersusun pendek atau dikenal dengan istilah porogapit. Nah, mungkin cara ini adalah cara yang ditakuti sama anak-anak kelas 4, kakak-kakak kelas kamu ya, merasa ini soal ini, cara ini adalah cara yang paling susah ya. Nah, kalau kalian kepingin mengetahui lebih dalam tentang cara bersusun pendek ini ya, kalian bisa cari di YouTube, di video-video lain, bukan buatan Mr. Huda ya, tetapi banyak kok yang membahas tentang soal cara bersusun pendek begini ya. Baik, yuk kita akan mulai cara bersusun pendek ya. Masih di Ayo Berlatih 8 halaman 43. Sekarang Mr. akan ambil contoh soal nomor 2A ya. Nah, perhatikan ya, cara ini mungkin agak-agak apa ya, agak-agak muter-muter ya. Kita perlu naik turun begitu ya, karena memang caranya begitu ya. Jadi nggak bisa langsung dikerjakan langsung sekaligus selesai, nggak bisa. Kita harus ngecek ulang-ulang ya. Nah, sekali lagi anak-anak nggak harus hafal pembagian, nggak apa-apa, tetapi namanya pembagian itu kebalikan dari perkalian. Jadi kalian nggak perlu takut ketika kalian menemui soal seperti ini ya. Nah, ini maksudnya apa sih Mr. Huda? Kok bentuknya seperti ini? Ini bacanya bagaimana? Bacanya adalah, ini maksudnya adalah 57 dibagi 3, bukan 3 dibagi 57, nggak bisa ya, jadinya pecahan. Pecahan akan kita pelajari setelah bab operasi ini selesai, mungkin nanti setelah SLM ya. Dan sebelum ini pun masih ada kelipatan dan faktor yang mungkin belum sempat kita bahas, mungkin kita bahasnya nanti setelah SLM. Baik, nah anak-anak, ini untuk mengerjakan soal seperti ini kita nggak bisa langsung 52 bagi 3 itu nggak bisa, 57 langsung dibagi 3 nggak bisa, tetapi kita harus menyelesaikannya dengan 1 per 1 angka ya. Di sini ada angka 5 dan angka 7 ya. Nah, yang pertama, perhatikan ya, step yang pertama, 3 dikali berapa yang hasilnya itu tidak boleh lebih dari 5 ya. Jadi yang pertama itu 3 ini ya, 3 maaf ya, 3 ini dikali, ya, 3 ini ya, maaf ya, ini Mister nggak pakai tab, jadi ininya agak susah, nggak ada petunjuknya soalnya ya. Nah, jadi ini ngakalinya Mister begini ya, jadi ganti-ganti. 3 dikali berapa yang hasilnya ini tidak boleh lebih dari 5 ya. Kalau 3 dikali 1, 3 kali 1 itu kan 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Jadi kita nggak boleh pakai angka ini, nggak boleh ya. Jadi kita hanya boleh pakai angka berapa? 1 begitu ya. Terus sebentar ya, Mister hapus dulu yang angka-angka lain ini ya. Angka-angka ini Mister hapus dulu ya. Jadi kemudian kita cek. Sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kita balik lagi, bolak-balik ya. Tadi langkah yang pertama 3 dikali berapa yang hasilnya tidak boleh lebih dari 5 gitu ya. Sekarang langkah yang kedua, perhatikan angka yang tadi terakhir kita tulis. Angka yang terakhir kita tulis adalah 1. Sekarang angka 1 ini kita akan kalikan dengan angka ini, dikalikan. Berapa hasil dari angka 1 dikali 3? Itu nanti hasilnya ditaruh di bawahnya angka 5 begini ya. Sampai sini jelas ya. Jadi tadi langkah pertama itu tadi ulang lagi ya, 3
dikali berapa yang hasilnya tidak boleh lebih dari 5. Itu hasilnya adalah 1 dikalikan dengan 1. Berapakah 1 dikalikan 3? Balikkan lagi, 1 dikalikan 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 5 dengan 3 ini kita kurangkan, hasilnya ditaruh di sini. Ya, berapa 5 kurangi 3? Ya, 5 kurangi 3 adalah 2. Ya, taruh di sebelah, di bawahnya angka ini. Ya, kemudian langkah berikutnya kita akan turunkan 1 angka. Tadi ya, kita kan masih pakai angkanya kan ada 57. Tadi angkanya yang kita pakai baru angka 5. Ya, angka 7-nya belum. Ya, nah angka 7-nya nanti ini akan kita turunkan di sebelah sini. Ya, turun angka 7-nya, turun ke sini. Ya, taruh di sini. Ya, jadi angkanya adalah 27. Setelah itu langkah selanjutnya adalah 3 angka ini, angka yang sebelah kiri ini, angka ini. Nah, angka ini dikali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 27. Mister, kalau pas boleh nggak? Kalau pas boleh, ya. Kalau pas itu berarti malah perhitungannya akan segera selesai, gitu ya. Jadi angka yang sebelah sini kita dikalikan berapa yang hasilnya itu tidak lebih dari 27. Oke, sekarang anak-anak lihat, angka 27 ini kan sebelum 30 ya. Jadi ini masih ada di angka perkalian 3. Ada nggak waktu kelas 3 belajar ya? 3 dikali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 30 ya? Sorry, angkanya tidak lebih dari 27. Nah, ada nggak angka yang pas 27? Ada ya? 3 dikali berapa? Dikali 9. Oke, 9-nya kita taruh di mana? Taruhnya di atas ini ya. Taruh di sini. 9-nya kita taruh di sini ya. Nah, 9. Lalu selanjutnya bagaimana Mister Yuda? Udah selesai belum? Belum ya. Jangan buru-buru selesai. Cek dulu angka ini, angka yang terakhir kita tulis tadi berapa? 9 atau 19? Ya, 9 ya. Angka 9 ini yang terakhir kita tulis ini kita kalikan dengan angka 3 ya. Angka 9 ini kita kalikan dengan angka 3. Kalikan lagi, taruh lagi hasilnya di sebelah sini. Hasilnya adalah 27. Kalau dikurangkan 27 kurangi 27 adalah 0, dan ini sudah selesai. Kalau ini sudah 0, berarti kalau sudah 0 ini pembagiannya tidak bersisa. Jadi artinya adalah 57 dibagi 3 itu hasilnya adalah 19. Itu adalah cara nomor 2, cara bersusun pendek. Ya, memang caranya agak belibet ya, agak naik turun, tetapi langkahnya memang harus seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak kalau misalnya belum paham, bisa diulang lagi ya. Tadi cara nomor 2 ini diulang lagi, dimundurin videonya ya sampai kamu paham ya. Masih belum paham lagi ya, kita ketemu besok ya, nanti Mister akan jelaskan lagi. Baik, lanjut adalah cara nomor 3. Cara ketiga ini adalah cara singkat. Cara singkat ini sebenarnya adalah seperti cara yang nomor 1 dan cara nomor 2, tetapi tidak ditulis, begitu ya. Tetapi khusus karena ini sudah ada pilihannya, jadi Mister akan ajarkan cara yang lebih cepat lagi ya, yaitu caranya adalah cara perkiraan ya, caranya kira-kira. Ya sebenarnya sama sih sebenarnya ya. Baik, kalau kita lihat namanya dulu ketika kita membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, itu ada yang pakai menyimpan, meminjam gitu, dan ada yang tidak. Ini juga sama. Sekarang kita lihat ya anak-anak, dari angka-angka ini misalnya akan kasih contoh 2 ya. Kalau yang lain kan contohnya 1. Untuk yang nomor 3 ini misalnya akan kasih contoh 2, dan nanti kamu juga tetap mengerjakan 3 soal ya. Contoh yang pertama adalah yang tidak pakai meminjam ya, dan kebetulan hanya ada 1 yang tidak pakai meminjam.
di sini. Lihat, angka 36 dibagi 3. Jadi masing-masing tiap angkanya ini 3 bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya adalah 1. Sedangkan 6 dibagi 3 juga bisa ya. 3 dikali berapa yang hasilnya 6 adalah 2. Jadi sudah kita tebak, ini adalah angkanya adalah 12. Ya, jadi kita tinggal hubungkan saja. Yang ini angkanya adalah 12. Nah, kemudian misal mau kasih contoh lagi adalah yang ini ya, yang nomor 1 nih, yang nomor 1 ya, yang atas. Di sini, nah 51 dibagi 3. Perhatikan ya, cara ini adalah cara curang. Ya, kenapa kok curang? Baiklah, karena kita nggak ngitung semuanya ya. Angka 3 dikali berapa yang angka belakangnya 1 hasilnya ya. 3 kali 1 3 kali lihat aja pilihannya ini, biar ini ya. Kalau 3 kali 2 kan 6, ini kan bukan, ini cuma 1. 3 kali 9 27. 3 dikali 9 di sini 27, tapi di sini kan ini kan 51 ya, belakangnya 1 bukan 7 ya. Sekarang kita cek angka 7. 3 dikali berapa? 3 kalau dikali 7 kan 21 ya. 3 kali 7 21, berarti ini kemungkinan jawabannya adalah yang ini, karena yang lain itu enggak ada ya. 3 kali 4 belakangnya 12. 3 kali 3 9 juga. Jadi caranya yang ini hasilnya adalah yang ini ya. Jadi yang ini adalah yang 17. Kemudian yang ini juga sama, ini 7, kebalikan yang tadi kan. 7 dikali berapa yang hasilnya belakangnya 1? Ada, nanti dicari, nanti yang angka belakangnya berapa itu jawabannya. Demikian juga yang ini. Nah, di sini kan kebetulan ya ada 2 nih. Ada 2 nih. Ya. 6 dikali berapa yang angka belakangnya 4. Nah, kemudian kalau yang ini kita perlu menghitung. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Entah nanti yang pokoknya kan yang 1 nanti kan tinggal menyesuaikan. Oh, pasti kalau yang 1 ini mau kamu mengerjakan yang 84 duluan atau yang 54 duluan kan bisa ya. Nah, kalau ini pun juga gampang. Ini juga ada triknya. 6 dikali berapa yang hasilnya 54. Itu nggak sampai 10 kok. Dan yang nggak sampai 10 angkanya hanya ada 1 di situ. Ya, baik. Nah, anak-anak, demikian tugas hari ini. Anak-anak bisa mengerjakan, tidak perlu difoto. Besok kita akan kita akan koreksi bersama saat masuk sekolah. Ya, anak-anak tetap di rumah, tetap nggak main-main di luar. Kita nggak tahu kondisi saat ini bagaimana ya. Jadi pastikan aman baru bisa keluar gitu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.